baru, kitab guru kita semua pengarsa Baos, yaitu kitab Fathul Zuhur. Bulan Zulqa'dah ini terdiri dari 8 huruf ya, cukup banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, Syawal dan Ramadan. 8 huruf itu, yang huruf pertama adalah huruf Zal, yang bermakna zauq atau rasa. Huruf kedua adalah Wawu, yang dimaknai dengan wukuf. Huruf ketiga di bulan Zulqa'dah adalah huruf Alif, yang oleh guru kita dimaknai dengan alif, abangan akhlak. Huruf keempat adalah lam, yang diinterpretasi atau dimaknai oleh guru kita sebagai lahun atau senda gurau. Huruf kelima adalah huruf qaf, yang bermakna qanaah atau perasaan cukup, rasa cukup. Huruf keenam adalah huruf ain, yang bermakna uzlah atau mengasingkan diri, mengasingkan hati, mengasingkan pikiran ya. Huruf ketujuh dalam bulan Zulqa'dah adalah huruf dal, yang bermakna dalil ya, atau petunjuk. Huruf terakhir yaitu huruf ha, yang bermakna hijrah. Nah, huruf-huruf ini atau eh, nama-nama bulan Zulqa'dah ini semuanya sangat indah, sangat penting dan mendalam, yang kalau kita bahas ini sangat luas. Nah, izinkan malam ini saya membahas sedikit huruf kelima, huruf Qaf, yang bermakna qanaah. Qanaah ini erat kaitannya dengan ajaran yang lain atau konsep etika yang lain seperti rasa syukur ya. Misalnya, qanaah secara literal atau dalam bahasa kita itu sederhananya adalah merasa cukup. Merasa cukup dengan apa? Merasa cukup dengan segala sesuatu yang bersifat terutama keduniawian yang kita miliki ya, terhadap harta yang kita miliki, terhadap kedudukan yang kita miliki, terhadap kehidupan yang kita miliki, dan mungkin status sosial dan yang lain-lain, termasuk tindakan kita, perilaku kita. Namun dalam hal seperti misalkan keilmuan, hikmat, kemudian keimanan, nah kita diajarkan untuk tidak pernah merasa cukup ya. Ilmu misalkan di dalam Islam, dalam Al-Quran, dan banyak hadis, kita didorong untuk selalu menambah ilmu kita, karena begitu terbatasnya ilmu ya, sampai ke liang lahat. Keimanan juga seperti itu. Apalagi kita semua ada dalam perjalanan menuju Allah, semua dalam thariqah ini, maka kita tidak boleh cukup dengan apa yang kita lakukan sekarang ya, amalia yang kita bisa kita lakukan sekarang, kita usahakan, kita berdoa pada Allah agar Allah kita dimampukan lebih intensif lagi, lebih banyak lagi. Begitu juga dalam hal-hal ibadah gitu ya, harus ada peningkatan ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa mereka yang beruntung adalah mereka yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Namun dalam hal-hal yang bersifat keduniawian ya, tentang apa yang kita miliki, tentang jabatan yang kita miliki, maka sangat penting kita untuk memiliki standar tertentu atau patokan di mana kita bisa mengatakan cukup ya pada diri kita sendiri. Nah, qanaah ini lawan katanya dari kata tamak. Nah, kalau qanaah itu merasa cukup, maka tamak itu adalah merasa kurang, merasa ingin lebih banyak, merasa apa namanya, ingin menambah gitu ya.
dan perasaan untuk selalu merasa ingin lebih puas. Nah, ini lawan kata dari qanaah. Sementara qanaah adalah rasa di mana kita cukup dengan apa yang bisa kita makan, dengan busana yang kita miliki, dengan tempat tinggal yang kita miliki. Bahkan dalam hal-hal yang lebih luas, mungkin waktu yang kita punya, bahkan energi yang kita punya, ya. Artinya, qanaah ini bisa kita pahami secara berbeda, yaitu dengan meninggalkan sikap atau pola hidup yang berlebihan, eh, bersifat boros, ya, atau mengeluarkan sesuatu, spend sesuatu, apapun itu yang sebenarnya tidak terlalu penting, ya, tidak perlu. Dalam hal apa saja, dalam konsumsi kita sehari-hari, dalam makanan, dalam busana kita, ya, termasuk dalam penggunaan waktu kita, tidak kita buang-buang. Bahkan dalam hal seperti energi, energi ini misalkan, ya, kita hidup di dunia modern ini, kita butuh banyak atau terlibat dari penggunaan banyak energi, ya, seperti energi listrik, energi fosil, bensin, solar itu energi, kemudian energi gas yang kita pakai, sekarang ada lagi energi sinar matahari misalkan, ya. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang kita konsumsi yang memungkinkan kita hidup. Termasuk menghindari sikap pemborosan terhadap penggunaan sumber daya yang lain, ya. Yang kehidupan kita sekarang ini mau tidak mau itu kita mesti terikat. Sumber daya itu yang bisa bermacam-macam, termasuk sumber daya tanah, air yang ada dalam kehidupan kita, ya. Nah, dalam artian yang lebih praktis, lebih luas lagi, sebenarnya qanaah ini juga berlaku untuk perilaku kita, termasuk dalam berkata-kata, gitu, ya. Kalau Bapak Ibu Ikhwan Akhwat semua itu punya sosmed, punya akun TikTok, Instagram, YouTube atau apapun, maka termasuk di situ, ya, ekspresi menjaga jari-jari kita dari semuanya serba diupload, semuanya serba di-share, ya, dari hal-hal yang dulu itu sifatnya private, sifatnya itu personal, tidak untuk dibagi. Nah, sekarang ini kan kita memiliki budaya ekstrovert banget, gitu, ya, kehidupan kita sekarang. Semua itu dibagikan, di-share, dan kadang asal share, ya. Nah, ini sangat penting dalam sikap qanaah itu untuk menjaga diri, merasa cukup apa yang memang sangat penting untuk di-upload, untuk di-share, bahkan untuk dikomentari. Nah, karena dalam Thoriqoh ini kita diajarkan eh, untuk membatasi, ya, ekspresi kita, perkataan verbal kita, dan sesungguhnya lebih banyak diam, gitu, ya. Jadi kendali antara ekspresi verbal atau ekspresi eh, tertulis lewat sosmed itu dengan tindakan diam. Nah, qanaah ini sesungguhnya sangat luas maknanya. Tadi saya sampaikan dia salah satu berkaitan erat dengan prinsip atau ajaran rasa syukur, ya. Kemudian dengan pola hidup juhud. Kemudian bahkan qanaah ini sangat berkaitan erat dengan status kita sebagai manusia, apakah kita termasuk orang-orang atau individu yang merdeka atau terikat atau tergantung oleh orang lain. Ini mudah-mudahan kita bahas sedikit demi sedikit, ya. Pertama dengan qanaah dengan rasa syukur, ya. Sikap merasa cukup dengan apa yang kita miliki ini tidak bisa kita praktikkan atau kita kembangkan apabila kita tidak juga mengembangkan sikap rasa syukur, ya. Kalau rasa syukur itu adalah kita memberi nilai pada apa yang kita miliki, apa yang kita punya, dan apa yang telah kita jalani
memberi nilai yang sangat positif dan menghargai atau mengagungkan realitas yang memberikannya itu. Dalam hal ini adalah Allah Azza wa Jalla. Rasa syukur itu berorientasi pada eh, pihak di luar ya, sesuatu yang memberikan rezeki nikmat kepada kita. Jadi itu syukur kepada Allah. Sementara qanaah ini fokusnya kepada apa yang kita terima gitu ya. Jadi kita tidak ingin berlebihan, bukan menghindari hal yang halal atau menghilangkan atau apa namanya meninggalkan yang halal, tapi membatasi. Karena halal saja belum tentu toyibah. Kita misalkan makan makanan yang halal, nasi halal, bakso halal, roti halal. Tapi kalau berlebihan, itu menjadi tidak toyibah, tidak baik ya. Dan disinilah pentingnya qanaah. Dan itu bisa kita hanya bisa kita eh, lakukan kalau kita juga memiliki rasa syukur. Dan kedua, qanaah ini berhubungan dengan prinsip kehidupan yang juhud. Juhud itu artinya kita bersikap moderat ya, eh, membatasi diri, tidak berlebihan. Jadi maknanya sangat dekat dengan eh, qanaah. Tapi juhud ini lebih pada kesadaran kita bahwa apa yang kita terima dari Allah itu, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang diiming-iming atau dijanjikan oleh manusia gitu ya. Misalkan ini kita eh, apa namanya ada produk baru misalkan HP atau kendaraan atau apapun itu biasanya kalau industri itu ya perusahaan itu menawarkan hal yang sangat baik. Nah ternyata setelah kita beli atau kita nikmati fungsinya tidak sebaik atau yang kita bayangkan gitu ya. Nah di sini sikap qanaah penting karena kemudian kita tidak menuntut lebih dari apa yang sudah kita miliki. Jadi kita percaya putusan kita misalkan mengakses atau membeli sesuatu itu dan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, itu kita asumsikan ya karena itu kehendak Allah. Yang lebih baik daripada janji-janji dunia iklan atau dunia industri yang menawarkannya kepada kita. Karena kita ini hidup sekarang dengan begitu banyak janji ya dari dunia ekonomi di luar kita ini. Nah, itu juhud. Kemudian juga qanaah ini berhubungan dengan status kita sebagai manusia. Ketika kita merasa cukup, ketika kita punya ukuran apa yang terbaik bagi kita dan tidak bersikap berlebihan, tidak bersikap boros terhadap apa saja yang kita nikmati konsumsi, sesungguhnya kita punya ukuran sendiri. Dan kita ukuran itu tidak ditentukan oleh orang lain, oleh sistem di luar kita, oleh budaya di luar kita, oleh ukuran-ukuran atau norma-norma di luar kita, ya. Misalkan nih, sekarang sudah cukup lama ya dengan dunia maya yang kita tinggali ini, ada budaya flexing. Ya, flexing itu orang pamer gitu ya. Beberapa saat yang lalu itu cukup gencar. Sekarang juga banyak pamer ulang tahun di Paris gitu kan, liburan ke Cina misalkan, atau beberapa saat yang lalu ada beberapa individu yang sekarang istilahnya itu sebut influencer begitu ya. Influencer ini istilah yang saya kira sangat menipu ya karena banyak mereka yang menjerumuskan sebenarnya pada perilaku yang sebenarnya sangat boros dan tidak benar. Influencer istilahnya atau selebgram apapun itu istilahnya ya. Pamer itu ya. Beli rumah, beli kafe, beli taman dipamerkan duitnya di dalam kota apa dalam koper macam-macam ya. Ini flexing dan atau apa pamer mobil baru. Ini ada saya beberapa apa individu yang ngetren yang ngetop pelawak di Indonesia ini yang
mengunjungi rumah si Anu gitu ya, yang dikunjungi rumahnya gede-gede semua, megah-megah semua. Tidak pernah dia ngunjungin rumah warga yang bocor gitu gentengnya atau kebanjiran begitu misalkan. Nah, tidak. Nah, itu bentuk flexing. Nah, perilaku-perilaku seperti ini kemudian seolah-olah menuntut kita yang menonton, menikmati gitu ya, itu tertuntut seperti itu. Nah, ketika kita punya standar sendiri dengan qanaah, kita memutuskan apa yang terbaik bagi kita dan percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Jadi artinya kita tidak tergantung, tidak terpengaruh oleh flexing-flexing yang dipamerkan gitu ya. Ya, lebih sebaiknya juga membatasi di dunia maya sih. Karena bisa karena banyak sekali toksiknya. Artinya qanaah ini menunjukkan kalau kita merdeka dari manusia yang lain, dari ukuran, dari harapan manusia-manusia yang lain, eh, yang itu mendorong kita untuk bersikap apa berlebihan ya, untuk konsumsi makin banyak. Sementara kalau kita tamak, kita terikat, kita ingin, oh si Anu sudah punya ini, si ini bisa liburan ke Cina, misalkan saya baru liburan di Bali misalkan ya. Nah, bagaimana caranya kemudian dipamerkan segala macam. Nah, itu artinya sebenarnya kita sedang terikat oleh orang lain. Kita tergantung. Dalam tanda kutip kita diperbudak oleh budaya, oleh tindakan, oleh sistem yang ada di luar kita. Ya, jadi ini sangat penting karena qanaah ini adalah salah satu hakikat kemandirian atau kemerdekaan. Nah, itulah kenapa di dalam Toriko ini ada hubungan yang sangat erat antara hidup zuhud, kemudian qanaah, kemudian kemarin kita bicara soal perbudakan ya, tentang apa wusul gitu ya, di mana kita hanya terikat aja kepada Allah, itu membebaskan kita dari ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia yang tidak masuk akal sebenarnya. Nah, ini penting untuk kita pahami karena di luar kita ini sistem ekonomi, sistem etika yang tinggal yang dominan dalam masyarakat kita itu berdasar pada ukuran kebahagiaan, ukuran kepuasan yang tidak ada ukurannya gitu. Jadi batas ukuran kepuasan itu tidak ada ya. Jadi sehingga seperti ruang kosong yang semakin diisi semakin membuat kita haus, semakin membuat kita kurang. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Ya agar manusia kurang puas, agar individu itu kemudian belanja lagi, beli lagi, bayar lagi, semakin konsumtif ya, agar kemudian semakin banyak uang yang di-spend. Kalau uangnya kurang ya dia bekerja lebih keras, apa namanya memforsir waktunya segala macam dan menjadi tindakan konsumeris. Siapa yang diuntungkan, siapa yang paling senang kalau masyarakat itu semakin konsumtif, ya perusahaan-perusahaan besar, korporasi, industri gitu ya, mereka yang paling diuntungkan. Apalagi kalau kita sampai hutang-hutang misalkan ya. Nah, memang sistemnya dibuat seperti itu. Karena sistem ini sebenarnya tidak netral ya. Dunia kapitalis kita, industri kita kayak begitu. Nah, sehingga dibuat rasa kekurang terus aja ya. Sudah punya apa namanya? Ini saya punya apa nih? Oppo yang versi apa itu? Kameranya cuma dua. Nah, dipamerin Oppo yang lebih canggih lagi nih ya. Yang ada AI-nya. Nanti ini kita sekarang dibombardir begitu banyak iklan tentang AI ya. Nanti AI ini tidak akan lama ya, kira-kira 2-3 tahun lagi ada produk teknologi yang lebih canggih lagi gitu ya dari AI dan kita dibombardir lagi dengan itu. Dan itu menuntut manusia kita semua sebenarnya untuk semakin konsumtif ya. Dan kita ketika kita menjadi konsumtif sebenarnya kita menjadi budak sistem ini. Kita tidak merasa aja ya karena kita diberi kesenangan-kesenangan semu itu ya. Dan diberi juga bukan hanya kesenangan semu, tapi kekhawatiran dan ketakutan semu ya, kepalsuan atau artificial misery istilahnya Profesor Zhang itu. Nah, ini yang bekerja. Itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk punya ukuran kita sendiri. Di bulan Ramadan Sabtu kemarin kita diajarkan dengan puasa, ya, ternyata kita
Sehari makan 2 kali aja, tidak banyak itu cukup produktif ya. Nah, sebenarnya itu ukuran kita. Kemudian waktu yang kita punya juga sebenarnya kita bekerja tidak terlalu banyak, misalkan 7 jam, 5 jam itu cukup. Banyak waktu kita pakai untuk ibadah. Itu juga bisa gitu ya, tetap produktif, bahkan lebih bermakna. Jadi itu setting ukuran yang kita buat sendiri, yang diajarkan oleh agama, oleh Torikoh, oleh fikih, oleh syariah, dan menjadi standar pegangan kita semua sesungguhnya. Sehingga kita memiliki kemandirian, otonomi di dalam sistem ini dan memiliki orientasi sendiri gitu ya. Jadi qanaah ini tidak bisa berjalan begitu aja kalau kita tidak punya orientasi perjalanan kita. Itulah kenapa di bulan Zulqa'dah ini juga huruf terakhirnya, huruf H ini, pengasaban menjalankan sebagai hijrah ya. Hijrah itu kan perjalanan ya dari satu titik ke titik lain. Nah, kita semua ini sedang hijrah nih. Hijrah hati, hijrah pikiran, hijrah orientasi hidup kita dan terus dalam perjalanan gitu ya dengan zikir kita, dengan amaliyah kita. Dan perjalanan itu akan eh, tidak apa namanya? Tidak mudah ya. Kita harus menjalaninya dengan laku tertentu. Nah, laku itulah sebenarnya disebut dengan uzlah. Nah, dan kebetulan ini uzlah juga di dalam huruf berapa tadi uzlah tuh? Huruf Sebentar A, guys. huruf A. Huruf Iya, kelima iya. ya, huruf keenam ya, huruf ainnya. Nah, ya kan semua berkaitan. Jadi antara qanaah, kemudian ada uzlah. Nah, kemudian bagaimana kita tahu kita cukup dengan standar hidup kita? Nah, ini pentingnya zauq, rasa. Nah, rasa ini hati kita ini yang bisa menjadi ukuran, bukan indera kita, bukan apa namanya lidah kita, bukan mata yang kita gunakan untuk melihat orang lain, bukan telinga kita yang kita gunakan untuk melihat mendengar iklan-iklan, cerita-cerita kehebatan orang lain, tetapi zauq rasa. Jadi qanaah ini bisa kita jalankan dengan rasa, dengan hati yang terus kita bersihkan lewat zikir, lewat amaliyah. Jadi ini semuanya saling berkaitan. Tapi kita tidak akan membahas satu persatu agak mendalam ya, kembali kepada qanaah. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita, terutama seperti saya sampaikan, ketika sekarang ini kita hidup di dalam suatu budaya, satu atmosfer yang eh, rasa puas atau kepuasan itu hampir tidak ada, gitu ya. Jadi manusia, individu didorong untuk selalu merasa kurang puas, selalu merasa kurang senang, selalu merasa kurang happy, dan butuh capaian kepuasan berikutnya, butuh capaian kesenangan berikutnya, ya. Dan itu saya kira hal-hal kadang sangat praktis seperti di Jogja ini ya. Di Jogja ini kan sekarang wisata meluas gitu ya. Tiap hari ada resto baru, ada objek wisata baru, ada produk-produk baru, produk macam-macam gitu, ada musik baru. Nah, sehingga diciptakan satu atmosfer di mana ini ada resto baru nih, udah nyoba belum? Atau ada produk baru, ada soto baru di sana, udah nyoba belum? Nah, hal-hal yang sepele seperti itu kadang membuat kita itu ada kayak istilahnya itu apa kalau istilah Gen Z itu FOMO ya, feeling of missing out. Nah, jangan sampai kita ketinggalan nih sama yang lagi viral gitu ya, katanya viral, yang lagi ngetren. Kalau kita nggak ikut itu, seolah-olah kita ketinggalan, seolah kita tidak punya status sosial, seolah kita tidak punya identitas, seolah hidup kita tidak bermakna. Nah, ini cara kerja budaya kita sekarang, di mana kita tidak bisa membuat ukuran kita sendiri, tapi atmosfer budaya konsumtif ini yang sangat dominan. Kalau kita punya sikap yang mandiri seperti qanaah, ya kita bisa menentukan. Ya, ini ada resto baru buka di sana dengan menu yang baru, katanya enak banget. Nah, kalau kita merasa kita tidak perlu, kita udah puas, kita udah happy, maka itu tidak relevan berita itu gitu ya. Atau produk-produk
elektronik ya, atau macam-macam ya, termasuk hiburan, eh, film-film atau musik apapun itu. Nah, ini sekarang begitu keras ya, apa namanya, tuntutan untuk konsumerisme itu. Sehingga eh, ini masa terombang-ambing. Ya, sangat penting qanaah di situ, mohon maaf, agar kita tidak terombang-ambing, agar kita menjadi otonom dan mandiri. Dan kita nggak bisa melakukan sendiri gitu ya. Itulah gunanya eh, kita hidup berjamaah di Thoriqoh ini. Kita untungnya, pentingnya kita berwaktasimu bihabillah, berpegang pada tali Allah. Dalam hal ini ya tali abah. Ya, Thoriqoh ini Amalia itu kita pegang yang kencang, yang apa namanya? Yang kencang itu gimana ya? Ya yang kencang, jangan dilepas karena goncangannya makin keras ya. Ini gonjang-ganjing perang Amerika dan Iran ini juga eh, muncul banyak teror tentang nanti harga minyak akan naik, akan ada krisis moneter. Nah, sudah ketakutan-ketakutan baru dimunculkan gitu. Ada yang mengatakan ekonomi mau di-reset, nanti kita ada krisis yang lebih mengerikan daripada tahun 2000 kemarin misalkan. Sudah ada ancang-ancang kayak gitu. Ini di Jogja sudah mulai muncul apa namanya kekhawatiran ya. Harga sembako naik, harga buah naik, kemudian harga kos-kosan juga ikut naik gitu. Kemudian nanti dikhawatirkan ada apa namanya krisis sosial yang baru. Nah, ini selalu dalam eh, sistem sosial kita sekarang, kekhawatiran-kekhawatiran itu dimunculkan, rasa was-was itu ya, secara sistemik, secara sistematis sebenarnya. Sehingga kita merasa takut, merasa khawatir. Jadi ada hubungannya antara ketidaktakutan itu. Nah, dalam Torikoh ini kita diajarkan untuk firm, untuk qanaah, untuk percaya, untuk beriman kepada Allah, bahwa Allah akan menjamin segala kebutuhan kita, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita, eh, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Itulah juhud ya. Jadi disinilah pentingnya sikap qanaah, terutama karena ini membuat kita itu terbebas dari ukuran-ukuran kemanusiaan, membuat kita lebih merdeka, kemudian semakin mendekat kita kepada Allah karena dia harus diiringi dengan rasa syukur gitu ya. Dan eh, sisi lain sebenarnya qanaah ini kalau istilah ilmu geografi itu ramah lingkungan, kadang-kadang gitu kali ya. Ramah lingkungan itu artinya kita tidak boros dalam penggunaan sumber daya, dalam penggunaan energi listrik, dalam penggunaan eh, energi fosil ya. Ini contoh aja betapa dunia kita sekarang ini makin boros ya. Eh, Misalkan dulu setahu saya, kalau di Indonesia ini motor-motor bebek yang kita pakai itu mesinnya 80 cc aja, 100 cc itu udah cukup sebenarnya ya. Sekarang ini muncul motor-motor bebek yang gede-gede itu ya, Yamaha, Honda segala macam, yang cc-nya di atas 150, di atas 200 gitu. Jadi dulu kalau kita bepergian dengan kecepatan 80 kilometer per jam atau 60 itu udah kencang, udah cukup. Sekarang itu kurang kencang ya, minimal 80 kilometer per jam. Nah, ini sudah kebutuhan standar baru sebenarnya. Ya, jadi kemudian jalan raya sekarang transport di Jogja itu kualitas kencang-kencang semua ya. Dan itu sebenarnya berbahaya dan lebih boros energi ya. Dan lebih tentu saja kalau kecepatan lebih tinggi nanti jalan lebih cepat rusak, mesin lebih cepat rusak ya. Nah, ini artinya kita semakin boros sesungguhnya. Contoh aja ya. Terus dulu waktu saya di Australia juga begitu. Mobil-mobil yang favorit di sana itu ada namanya mobil eh saya lupa ya, produk Ford. Itu satu mobil itu ada 6 silinder. Silinder itu yang mau pembakar mesin itu ya. Dan satu silinder itu volumenya sampai 3000 cc.
Bayangkan ya, kalau satu motor itu cuma 150 cc, jadi satu silinder mobil ini yang saya bilang sebut ini namanya saya lupa karena udah agak lama ya. Itu setara berarti dengan kira-kira 20 motor satu silinder saja. Bayangkan, padahal mobil itu punya 6 silinder. Jadi 20 kali 6 tuh, 120 motor. Untuk ngangkut satu dua orang saja. Ya. Ini begitu borosnya teknologi di sana ya. Meskipun sekarang ya ada motor listrik gitu ya, tapi motor listrik juga apa menggunakan bentuk pemborosan yang lain ya, litium dan lain-lain gitu kemudian tidak bisa dipakai lagi, dibuang jadi sampah. Nah, sampah ini adalah tanda keborosan kehidupan kita sekarang. Semakin banyak sampah, artinya sebenarnya budaya kita ini semakin gak kona'ah, semakin tamak, semakin rakus, semakin boros, dan semakin apa namanya berbahaya terhadap lingkungan. Jadi manusia ini memang serba merusak deh pokoknya, ya, dengan kerakusan, dengan ketamakan itu ya. Jadi ini eh, gunanya kona'ah agar alam kita juga itu lebih lestari, lebih sustain, lebih sehat, lebih aman gitu ya. Karena dengan pemborosan, dengan ketamakan, kita merusak siklus alam ini. Ini sekarang sudah banyak kekacauan dia dan siklus musim ini karena perbuatan manusia juga, karena kita pemborosan energi yang kita pakai, pemborosan sumber daya yang kita pakai itu. Nanti muncul AI, muncul robot-robot, nah, banyak lebih banyak lagi eh, sumber daya yang terkuras gitu ya. Ini bahkan ada orang paling kaya di Amerika si Elon Musk itu mau pergi ke Mars di sana ya. Mungkin kalau sumber daya di bumi habis, dia mau mengeruk sumber daya di Mars di sana. Mau dijual, jualan tanah di Mars. Ini begitu rakusnya manusia kita, manusia sekarang itu. Seperti kata sabda Nabi, bahwa salah satu ciri anak cucu Adam adalah dia tidak akan cukup kalau sudah punya satu gunung emas. Dia akan punya yang gunung emas kedua. Dan kalau dia punya gunung emas kedua, dia masih merasa kurang puas. Masih kepingin gunung emas yang ketiga, gitu ya. Nah, sesungguhnya ketamakan anak cucu Adam tidak akan cukup sampai mulutnya tersumpal tanah. Nah, ini begitu eh, tegasnya ya, Nabi mengingatkan kita bahwa nafsu kita itu begitu begitu rakus sebenarnya. Kalau tidak, kita kendalikan. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya. Bi barakatuh Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.